Yang saya hormati Bapak Imam berapa masjid yang ada di Kasimbar Selatan, Bapak Kepala Desa, aparat desa yang hadir, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Kasimbar Selatan yang hadir pada kesempatan takziah malam hari ini. Saya hormati Bapak Babinsa juga ada hadir, alhamdulillah. Bapak Babinsa kami kemarin itu alhamdulillah melaksanakan Liga Santri main bola, Piala Kepala Staf Angkatan Darat, Piala Kasat tingkat Kabupaten Parigi ini sampai nasional. Cuma kemarin tingkat Kabupaten Parigi Motong alhamdulillah ke provinsi. Bagaimana tidak mau juara satu? Saya punya murid-murid ini banyak dari Pantai Timur. Pantai Timur jagonya main bola semua. Ini semua pemain bola ini yang saya bawa dari Sidoan, dari Mautong, Taopa, ya, dari Kasimbar barangkali. Ini yang tukang syuting ini yang dari apa? Toribulu. Jadi alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah. Saya tadi juga ditelepon Ustaz Rafiq. Ustaz Rafiq mungkin sering datang kemari. Saya terakhir beberapa minggu lalu di sana barangkali, 2 minggu lalu ya. Nah sekarang Ustaz Rafiq dia di Palu, jadi minta tolong saya gantikan. Alhamdulillah saya kebetulan lagi kosong waktu ceramah, maka saya datang ke tempat ini insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara tentang kehidup mati, kita juga harus bicara hidup. Sebab proses sebelum mati itu proses hidup. Bagaimana kita mati, bagaimana kita hidup. Kalau hidup kita baik, insya Allah mati baik. Kalau hidup kita buruk, maka mari Pak, maka buruk juga yang terjadi. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah alladzi khalaqal maut, dialah Allah yang menciptakan mati. Berarti mati itu ciptaan Allah. Wal hayat, kehidupan, berarti makhluk juga. Mati makhluk, hidup juga ini makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Hasanun baik, ahsanu lebih baik, kabir besar, akbar lebih besar. Makanya Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir, tetapi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi itu dalam istilah nahu itu disebut ismut tafdil. Nah, dalam ayat ini pahamlah kita bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kehidupan di dunia ini yang diminta oleh Allah ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bukan di situ ditulis aksaru amala, yang paling banyak amal, bukan. Tetapi yang paling baik amalnya. Maka di dunia ini berlomba-lomba memperbaiki amal, bukan berlomba-lomba memperbanyak amal. Kalau amal juga banyak tapi tidak sempurna, tidak bagus Bapak. Saya mau kasih contoh, sholat. Sholat Allah minta yang wajib 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Allah minta yang wajib ini sempurnakan dia. Sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya. Ada syarat, ada rukun. Ini bisa dibedakan. Kalau disebut syarat itu adalah sebelum ibadah. Sebelum dilaksanakan ibadah ada syaratnya. Sama contoh,
Mau masuk TNI, apa syaratnya? Mau masuk polisi, apa syaratnya? Berarti belum diterima kalau masih syarat diminta. Tetapi kalau disebut sudah rukun, itu sudah masuk dalam ibadah. Maka ada rukun sholat, rukun haji, rukun puasa, itu rukun. Jadi kadang-kadang orang bingung, apa yang dimaksud syarat, apa yang dimaksud rukun. Nah, itu perbedaannya. Syarat salat selalu pertama, ma'rifatu dukhulil waqti. Syarat salat yang pertama yaitu harus mengetahui waktu masuknya. Tidak boleh salat, Pak. Ingat, tidak boleh kita salat kalau kita tidak tahu waktu. Maka sebelum salat kita harus tahu waktunya. Ini salat waktu apa? Waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib. Maka alhamdulillah sekarang ada jam. Nah, bagaimana dengan orang-orang tua dulu? Tidak pakai jam dorang. Cuma lihat matahari. Oh, kalau matahari sudah sama dengan kita, bayang-bayang kita sudah lurus, maka itu waktu duhur. Mereka sudah pakai matahari, Bapak. Kalau waktu maghrib, kalau masih ada merah-merah di ufuk timur, yang kuning-kuning itu, di ufuk barat, berarti waktu maghrib masih ada. Kalau sudah tidak ada lagi mega-mega merah itu di ufuk barat, ketika matahari tenggelam, habis waktu maghrib. Karena mengetahui waktu masuknya sholat, itu adalah syarat utama kita sholat. Nah, semuanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya punya syarat, punya rukun. Maka kita perbaiki sholat, perbaiki syaratnya, rukunnya diperbaiki, apa yang harus dilakukan, satrul aurah, menutup aurat. Ada pelajaran-pelajarannya itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bagaimana ketika sholat terbuka aurat? Nah, ini kalau tidak belajar fikih tentu langsung batal sholat. Tiba-tiba yang membatalkan sholat itu adalah terbuka aurat gara-gara jatuh atau diangkat orang. Kan biasa begitu main-main. Dia angkat, dia punya sarung, dapat lihat aurat, batal sholat. Itu anak-anak itu. Tapi hati-hati, kalau anak-anak sejak kecil kita kasih biar dia bermain sholat sampai tua atau bawa-bawa itu. Mudah-mudahan orang-orang tua di sini tiada. Sudah tua masih bawa kaleto juga. Allahu Akbar, ya. Karena tak bawa-bawa terus itu. Maka sholat itu kalau dia dibagi angin, kipas angin, atau dibagi angin, cepat saja kasih bagus. Kecuali pakai kipas angin. Sudah tahu-tahu ini kipas angin turbo, ditaruh di muka. Ya, begitu dia bawa putar, tak angkat sarung. Ah, itu batal sholat. Ada semua pelajaran-pelajarannya. Maka kita ini bukan memperbanyak amal. Yang benarnya kita memperbagus amal. Kita sholat 17 rakaat. Kalau mau ditambah, tambah yang sunnah. Sunnah itu 27, Pak. Sunnah sebelum sholat, sesudah sholat ada 27 rakaat. Cuma tidak banyak yang paham. Contoh duhur. Duhur itu qabliyah, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Itu banyak yang kerjakan 2 rakaat saja. Padahal sebelum duhur itu ada 4 rakaat sebelum duhur. Jadi kita 2 rakaat salam, diri lagi 2 rakaat salam, baru sholat duhur. Karena ada 4 rakaat di situ. Yang jarang juga dibuat oleh umat Islam di sini adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu hadis Nabi fal yukhafif, kasih cepat. Karena waktu maghrib pendek. Karena sholat maghrib tidak ada lagi waktunya, itu pendek sekali. Maka kalau kita mau sholat, yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh, coba di Masjidil Haram. Habis sholat, habis azan, tidak langsung bakamat. Kalau maghrib itu orang masih sholat 2 rakaat dulu. Cuma itu tidak masyhur di Parigi. Nah, sekarang kita boleh kejar. Kalau kita memperbaiki kita punya sholat, boleh kita laksanakan. Jadi kita hidup di dunia ini adalah ahsanu amala. Dunia ini Bapak Ibu tempat kita hidup. Bagaimana kita bisa ingkar sama Allah? Kaifa takfuruna billah
bagaimana kamu kufur sama Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kamu tidak ada. Kita ini belum ada, Bapak. Ya, dulunya kita mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, lalu kami hidupkan kalian. Summa yumitukum, kami kasih mati lagi. Summa yuhyikum, kami kasih hidup lagi. Summa ilaihi turja'un. Kita 2 kali hidup, 2 kali mati, yang kelimanya kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Almarhum ini sudah 2 kali mati. Ya. Sebelum ada dunia ini, Allah ciptakan semuanya. Coba bayangkan, Pak, Allah menciptakan semesta ini dalam jangka waktu 6 hari saja. Ya, dalam Al-Quran, huwaladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah ciptakan ini cuma 6 hari. Sittati ayyam, 6 hari, 6 waktu, 6 masa. Bayangkan Bapak-bapak, dunia dan segala isinya ini, planet-planet, bulan, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah ciptakan dalam jangka waktu 6 hari. Summastawa 'alal arsy. Di hari ke-7 Allah sudah bertahta di atas arsy. Sekarang, Pak, ada hari-hari tertentu. Ini saya mau share di sini. Mungkin belum pernah saya bagi di ceramah-ceramah tempat lain. Ada waktu-waktu Allah menciptakan dunia ini, maka oleh manusia dia gunakanlah waktu-waktu itu sesuai harinya. Maka terjadilah kebaikan di situ. Contoh, saya mau kasih contoh. Dalam hadis Nabi riwayat rawahu Tirmidzi, khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah ciptakan seluruh yang ada ini dalam jangka 6 hari. 6 hari. Wa khalaqal turbata yaumas sabat, dan Allah jadikan tanah ini tanah hari Sabtu. Maka oleh manusia sekarang ini kalau urusan tanah, Pak, bagusnya itu hari Sabtu. Kalau kita mau bagale pondasi, urusan tanah-tanah, pokoknya berurusan dengan tanah, harinya itu hari Sabtu bagus. Karena Allah ciptakan tanah hari Sabtu. Wa khalaqa turbata yaumas sabat was jibala yaumas nain, dan Allah ciptakan gunung-gunung itu di hari Senin. Wa khalaqa sayiat fi yaumis sulasa. Kita lompat dulu hari Selasa, sebentar dibahas. Wan nur yaumal arbi'a. Kita masuk hari Kamis. Wal Khamis, hari Kamis itu Allah waddawab, Allah ciptakan seluruh hewan-hewan ini, binatang-binatang itu di hari Kamis. Wa khalaqa Adam yaumal jum'ati. Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan oleh Allah hari Jumat. Itu hadisnya. Nabi Adam itu Allah ciptakan hari Jumat. Maka ibu, bapak, para jomblower semua ini yang belum menikah, kalau menikah bagusnya itu hari Jumat habis asar. Itu sudah waktu yang paling bagus. Cuma orang bilang pendek waktunya, Ustaz, hari Jumat. Padahal kalau paling bagusnya menikah, gabiltu nikaha wa tazwijaha bimaharin mazkur. Saya terima nikahnya fulan bin fulan, itu bagusnya hari Jumat. Balik ke hari Selasa. Apa itu hari Selasa? Wa khalaqa sayiat fi yaumis sulasa. Allah ciptakan yang buruk-buruk itu di hari Selasa. Maka sekarang kenapa ada orang Bugis, ada orang Jawa percaya hari Selasa tidak bagus? Adakah mungkin di sini? Mungkin ini dalilnya. Orang bilang hari salah-salah. Hari Selasa. Jawa juga pakai biasa. Kenapa di hari Selasa itu, Bapak, ada hadisnya. Ini bukan karang-karang. Hadisnya Nabi mengatakan yaumas sulasa yauma yajrid dam. Hari Selasa itu hari keluarnya darah, hari mengalirnya darah. Kenapa? Karena ibu kita Siti Hawa pertama kali haid hari Selasa. Ibu kita Siti Hawa, istri Nabi Adam, itu hari Selasa pertama haid.
Maka kenapa orang kalau luka hari Selasa susah sembuhnya? Kalau ada orang kecelakaan hari Selasa, hanya mukjizat Allah yang bisa selamatkan itu Bapak. Kenapa itu hari Selasa? Sekarang mau percaya silakan. Kalau kita bilang semua hari baik Ustaz, iya semua hari baik. Cuma ada manusia yang mempergunakan hari-hari ini sesuai ciptaannya. Kalau dibilang semua hari baik, kenapa Allah muliakan hari Jumat? Kenapa hari Jumat dikatakan Sayyidul Ayyam? Berarti ada kekhususan ini hari-hari. Wa khalaqan nur yaumal, Allah ciptakan cahaya kebaikan itu hari Rabu. Maka kalau buka kios, badagang pertama kali, buka bengkel, buka apa, jual pertama hari Rabu. Nah, hari Rabu bagus, itu hari keempat. Sekarang Nabi kita Nabi Muhammad itu lahir hari Senin. Apa hikmahnya? Allahu Ahad, Allah yang satu. Sekarang kalau di Indonesia hari Senin jadi hari pertama. Iya. Padahal sebenarnya bukan, hari Minggu itu yang disebut orang-orang hari Minggu. Kita sekarang ganti. Jangan pakai hari Minggu. Hari Ahad. Hari pertama. Hari pertama Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang ahad. Maka hari Minggu itu harinya Allah, hari pertama. Hari Senin, hari Isnin, hari kedua itu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti setelah Allah nomor 2-nya Nabi Muhammad. Itu hikmahnya. Nabi Muhammad hari lahir hari Senin, Nabi hijrah hari Senin, Nabi menikah hari Senin, Nabi wafat pun hari Senin. Pertanyaannya kepada kita sekarang yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, suka hari Minggu apa hari Senin? Senin pasti semuanya. Dulu bilang, oh tidak, saya tidak mau saya hari Senin. Masuk kantor, pergi sekolah, apel, lebih bagus hari Minggu dia bilang. Baru mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Bohong itu. Kalau orang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, dia harus suka hari Senin. Kenapa? Di situ hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, kita di dunia ini berapa lama? Takziah malam hari ini ingin saya sampaikan. Paling lama umur kita ini, kalau ikut Nabi 63 tahun. Umri ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Kalau orang sudah lebih 70 tahun umurnya, bonus. Banyak betul bonus. Bapak-bapak saya lihat banyak yang sudah 60 lebih. Sekarang ini Pak, zaman sekarang ini mau tembus 60 umur, luar biasa itu. Sekarang ini orang meninggal sesuai penelitian. Ada penelitian sekarang, umur manusia zaman sekarang, khususnya di Indonesia, itu meninggal pralansia. 50, 40, 30 lebih, baru mendekati 60 sudah meninggal. Kalau disebut lansia itu, mari Pak, lansia itu umur 60 tahun ke atas. Nah, kalau mau ikut Nabi Muhammad, umur kita ini cuma 63 tahun. Ya, tidak ada lagi manusia yang bisa sampai 1000 tahun. Itu cuma lagu. 1000 tahun, nah itu kan 1000 tahun hidupnya. Lagunya Bob Totopoli. 1000 tahun lamanya, itu cuma lagu. Ya, tidak ada manusia hidup 1000 tahun. Yang hidup 1000 tahun cuma satu, Nabi Adam alaihissalam. Umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Istrinya Siti Hawa lebih muda sedikit, 950 tahun. Nomor 2, manusia yang paling lama umurnya itu Nabi Nuh alaihi salam. Ya, yuk kita cerita dulu Nabi Nuh supaya bagus ini. Siapa itu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu kalau dalam silsilah kenabian dia nabi ketiga. Awalur Rasul fil Islam. Rasul, utusan Allah yang pertama kali diutus oleh Allah kepada manusia itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. 800 tahun berdakwah.
Berarti 100 tahun cuma 10 orang beriman. Bayangkan Pak, di mana itu? Kalau kena kita, Allah lari kita. Nabi Nuh 800 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang. Ini untuk kita. Jadi nasihat buat kita semua. Kalau kita berdakwah, kalau kita buka sekolah, urusan agama belum banyak yang ikut, jangan kecil hati. Apa juga orang di Kasimbar tidak ada mendukung agama, ya, tidak mendukung pesantren, padahal baru 2 tahun. Ya, Nabi Nuh 800 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang. Akhirnya Nabi Nuh berdoa pada Allah pakai doa apa, Pak? Doa patah hati. Mungkin bapak-bapak tidak pernah dengar doa patah hati. Baru kali ini ada orang bilang doa patah hati. Bagaimana tidak mau patah hati? 800 tahun cuma dapat 80 orang. Angkat tangan Nabi Nuh. Ya Rabb, wahai Tuhanku, la tadar minal ardi minal kafirina dayyara, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Berdoa sama Allah. Ya Allah, dengarkan doaku kali ini. Ya Allah, jangan kasih sisa orang kafir, kasih habis semua ya Allah. Kasih habis, Pak. Jangan ada kasih sisa, tumpas habis. Subhanallah. Itu doa Nabi Nuh, Bapak. Karena doa kasih celaka manusia, Allah terima nanti 80 tahun baru doa itu diijabah Allah. 80 tahun dia berdoa supaya manusia mati semua, yang kafir. 80 tahun baru Allah ijabah. Sekarang kita bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, baru minta doa cepat. Tidak makbul doaku ini. Ya, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya jadi kepala desa. Tapi tidak jadi. Bukan tidak jadi, itu tertunda namanya. Insya Allah di ke depan lain ada hal yang lebih dari kepala desa Allah kasih. Amin. Begitu namanya. Jangan langsung mengambil tidak makbul. Tidak makbul doaku. Padahal doa itu, Pak, Nabi saja 800 tahun baru Allah terima. Baik. Setelah itu selama 80 tahun Nabi Nuh bilang begini sama Allah. Wahai Nuh, kau bikin perahu. Kau buat perahu besar. Lalu kata Nabi Nuh, mau dibikin di mana ya Allah? Bikin di gunung itu. Secara otak, Pak, tidak masuk akal. Bagaimana bikin perahu besar, kapal di atas gunung? Baru mau dikasih jalan di mana itu perahu kapal? Tidak masuk akal. Akhirnya Nabi Nuh karena ini perintah Allah, dia buatlah kapal pertama. Teknologi terhebat pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. 3 tingkat, Pak. 3 tingkat. Di mana ada kapal 3 tingkat zaman dulu? Manusia zaman dulu ini 3 tingkat dia pasang kapalnya. Begitu sudah jadi, umatnya lihat, Nuh ini sudah gila. Masa bikin kapal di atas gunung? Gila dia ini. Akhirnya diumumkan, semua masyarakat, itu Nuh yang mengaku nabi sudah gila sekarang. Jadi dia bikin kapal di gunung sana. Sekarang kalau orang buang air besar, mohon maaf, buang hajat, buang air besar, orang pergi babera akan dia punya kapal sana. Karena dia sudah gila. Akhirnya, Pak, satu kota, satu kampung pergi babera di tampaknya Nabi Nuh sana, di kapal. Saking banyaknya orang buang air besar situ, hampir full. Hampir full, Pak. Semua manusia pergi babera di sana. So jadi WC besar. Nabi Nuh tetap sabar. Ya Allah, ini umatku ini. Kapal Allah suruh bikin cuma orang pakai babera ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Allah memperlihatkan mukjizatnya. Suatu saat ada orang penyakit kusta, dia pergi babera juga di sana. Begitu dia pergi babera, sudah selesai mungkin licin, tak jatuh dia, Pak, ke dalam lubang itu. Tak jatuh di dalam lubang semua itu. Apa yang terjadi? Begitu dia bangkit, sembuh kustanya. Sembuh. Dia lari ke kampung, dia bilang, mujizat sana. Sana itu dia bilang, saya punya kusta langsung sembuh. Orang kampung bilang, iya. Akhirnya semua orang kampung pergi ambil yang sana. Bayangkan, Pak, kekuasaannya Allah yang dorang sudah berakan, dorang ambil ulang.
bersih kembali itu. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah luar biasa zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai begitunya belum juga dipercaya Nabi Nuh. Belum dipercaya. Dia bilang itu cuma sihir, tipuan. Akhirnya tibalah saatnya Allah mengatakan, Nabi Nuh, kau akan berlayar nanti. Akan terjadi bah. Dunia ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Persiapkan sekarang. Nabi Nuh sudah persiapkan. Semua dia punya orang-orang yang beriman sama dia masuk semua. Kemudian di lantai bawah itu ular. Saya semua binatang-binatang yang melatah. Ular mau masuk juga. Ular bilang, wahai Nuh, saya juga mau ikut. Kata Nuh, tidak bisa. Ente tidak bisa ikut karena ente bateto orang. Tidak bisa. Minta, ya Allah, wahai Nabi Nuh, kalau saya tidak naik di kapalmu, habis sudah kita punya cerita ular. Kata Nabi Nuh, boleh kau ikut, tapi dengan syarat, kalau namaku disebut, jangan coba-coba teto. Maka saya mau kasih tahu doanya. Kalau masuk ke hutan, masuk ini pakai doa salam sama Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kalau tidak tahu pakai bahasa Arab, Assalamualaikum Nabi Nuh, insya Allah ular tidak teto. Perjanjian itu. Perjanjian ketika mau naik ke kapalnya Nabi Nuh, ular sudah berjanji. Siapa yang menyebut namamu, saya tidak berani teto. Jangan sebut nama saya. Kalau disebut nama saya, tambah ular teto nanti. Sebut nama Nabi Nuh, ya. Berikutnya, setelah naik semua, kapal datang bah air besar. Pak, ini dunia tenggelam. Tenggelam ini dunia. Dulu dunia ini dalam sejarah hadis-hadis tidak ada gunung, ada, tapi tidak terpisah-pisah, rata semua. Tapi gara-gara karena terjadinya bah itu, maka sudah terpisah. Ada sudah Kasimbar, ada sudah Amerika, sudah botol, kan begitu jadinya. Air bah. Maka perahu Nabi Nuh itu mengelilingi dunia 7 kali. Inilah sejarah sampai orang kalau pergi haji, pergi umrah, tawaf di Ka'bah, tawafnya itu berkiri, melawan arah jarum jam, karena begitu jarum putarannya kapal Nabi Nuh. Tidak ada orang itu sesuai jam dari kanan ke kiri. Orang kalau bertawaf dari kiri ke kanan. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Perahu Nabi Nuh juga begitu lalu. Melewati arah jarum jam 7 kali putar dunia. Maka kalau orang umroh tawaf di Ka'bah itu 7 kali. Dari sini kisahnya. Berikutnya, sebelum naik kita ulang tadi. Nabi Nuh pidato. Mulai hari ini kita akan berjalan mengelilingi dunia. Kata Nabi Nuh ini, tidak ada pun yang boleh di kapal ini berhubungan suami istri. Mau jin kah, mau manusia kah, mau binatang, pokoknya tidak ada. Karena saya khawatir, kata Nabi Nuh, kalau kamu berhubungan suami istri, tak tambah penumpang, mau tenggelam kapal ini. Sementara kapal ini sudah diukur jumlahnya. Oke, siap bos. Kira-kira begitu bahasa kita. Akhirnya berangkatlah perahu Nabi Nuh ini. Semua mengikuti peraturan Nabi Nuh. Tidak ada yang berhubungan suami istri. Tiba-tiba kucing melapor. Lapor Nabi Nuh, kata kucing. Kenapa wahai kucing? Sana anjing, dorang berhubungan suami istri terus. Masakah? Iya wahai Nabi Nuh. Ini ada kisahnya. Sudahlah, nanti saya yang urus. Besoknya melapor lagi kucing. Wahai Nabi Nuh, saya melapor lagi. Itu anjing, dorang tidak pakai itu pengumuman. Masih tetap. Tiap hari melapor ini kucing, Bapak. Akhirnya Nabi Nuh jengkel, dia bilang, wahai kucing, kau ini gila urusan. Orang punya urusan kau urus terus. Ya. Mulai hari ini kata Nabi Nuh, kau kalau setiap berhubungan suami istri pasti bataria dulu. Sampai sekarang mengeong-ngeong itu kucing payah. Kalau dia mau kawin pasti mau mengeong-ngeong. Karena Nabi Nuh sudah kutuk itu kucing. Ya, ini sejarahnya ada. Kau kalau mau cari suami mau kawin pasti kau bersuara. Kenapa kau tukang urus orang? Hikmahnya dari sejarah ini, jangan urus urusannya orang, bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup nasihati saja. Mau jadi kucing, mau mengeong-ngeong kita.
mengeong-ngeong, bahaya itu, ya. Kucing, nah itu yang pertama. Setelah itu berjalan terus, perahu Nabi Nuh alaihissalam akhirnya terdamparlah di satu tempat, namanya bukit, di suatu bukit namanya Bukit Judi. Di Bukit Judi inilah, mulai dari situlah kita ini ada sampai sekarang, Bapak Ibu. Dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Berikutnya, kita di dunia ini, kita sambung lagi penjelasan. Di dunia ini cari apa sebenarnya? Kalau kita sudah baik, kita punya amal, yang kita akan cari adalah, tidak bisa dipungkiri, semua kita ini pasti mengharap surga. Orang bilang, tak usah ibadah karena mencari surga. Tidak, betul. Kita ibadah karena Allah. Tapi jaminan dari Allah, kamu akan kumasukkan di suatu tempat yang namanya surga. Semua kita, kalau dia mau masuk surga, mau masuk surga, mau. Nah, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik, surga itu Pak, a'dattu li ibadiyas salihin. Kata Allah, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang kita lihat sekarang ini Pak, tidak apa-apanya dengan surga. Surga itu bahasa Arab jannatun, artinya apa? Kebun. Kenapa dalam Al-Quran Allah menyebut surga dengan bahasa kebun? Sekarang orang tanya, berarti Ustadz itu surga itu macam kebun? Itu karena Al-Quran turun sama orang Arab. Di Arab sana Pak, tidak ada kebun, yang ada kebun kurma. Bukan macam kita di sini. Di Kasimbar, kebun kelapa, kebun cingkeh, kebun pala, kebun dan lain-lain sebagainya. Kalau orang Arab, kalau melihat kebun yang hijau-hijau, oh dia bilang ini surga. Sudah ini surga dia bilang. Karena orang sana tidak ada. Sepanjang mata padang pasir semua. Jadi kalau orang Arab datang ke Kasimbar Pak, pasti orang bilang surga Kasimbar ini. Kenapa? Karena Masya Allah pohon-pohon. Tetapi ayat ini tidak berlaku kalau di Kasimbar. Kalau orang di Kasimbar dijanjikan surga macam kebun, orang tidak mau. Buat apa kebun di dunia banyak? Mau masuk kebun lagi. Orang di Kasimbar ini mau ke mall. Nah, kalau orang di Kasimbar ini bilang surga itu macam mall, oh mau dorang. Mari Pak. Mau. Maka surga itu Bapak sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Wala udhunun samiat wala khatara qalbi bashar. Lalu bagaimana kita di surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat orang nanti di surga, dia punya tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam. Mungkin pernah saya bawa di takziah sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam sab'ina zira'an, 70 hasta Pak. Kalau di meter itu Nabi Adam 40 meter tingginya. Jadi kita di surga nanti tingginya kita 40 meter. Sekarang yang pendek macam saya ini tak usah minum obat tinggi. Tak usah. Nanti di surga mau tinggi memang 40 meter terlalu tinggi. Hadisnya sahih ini. Nabi mengatakan manusia nanti di surga tingginya macam Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wajah orang surga itu mirip Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. 11 bulan bintang matahari sujud sama Nabi Yusuf. Saking gantengnya, saking tampannya Nabi Yusuf, perempuan-perempuan Mesir sampai mereka itu iris-iris tangannya Pak, tidak terasa karena gantengnya Nabi Yusuf yang lewat. Subhanallah. Nabi Yusuf itu Pak, kegantengan di dunia ini Allah kasih setengah sama Nabi Muhammad. 50% kebagusan, kegantengan, ketampanan itu sama Nabi Muhammad 50. Yang 50 setengahnya itu 45% dikasih sama Nabi Yusuf. Torang sisa. Makanya torang pe muka begini kasihan. Muka sisa 5%. 5% dibagi-bagi sama Ronaldo, sama Messi, sama torang ini. Jadi jangan sombong dengan muka.
orang ini cuma muka sisa semua. Tidak ada sudah nilainya ini muka. 45%. Saking mudah boleh cerita Nabi Yusuf sedikit. Begitu Zulaiha, istri menteri lihat, ya Allah, langsung jatuh cinta Pak. Ini padahal istrinya menteri. Siapa Zulaiha itu? Zulaiha itu wanita tercantik di dunia saat itu. Ajmalun nisa fil alam. Manusia paling cantik. Tapi begitu melihat Nabi Yusuf langsung tergoda Pak. Akhirnya orang Mesir bilang, perempuan Mesir, oh tidak betul ini Zulaiha. Katanya istrinya menteri, tapi suka sama budaknya. Karena Nabi Yusuf ini diangkat jadi budak waktu itu. Kata Zulaiha, kamu belum lihat ini Yusuf. Kamu belum lihat, makanya kamu susupo saya begini. Kamu cerita saya begini. Kamu belum lihat itu Yusuf bagaimana. Akhirnya dia punya akal Pak Ibu. Punya akal ini Zulaiha. Dia undang semua wanita Mesir datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia kasih satu biji satu orang ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini, pisau. Pisau yang tajam sekali. Betul-betul memang di setel yang tajam sekali. Baru dia kasih situ bawang. Ini bawang, saya mau pesta besok. Tolong iris akang dulu, kata bawang itu. Akhirnya perempuan-perempuan ini iris-iris bawang, bapak-bapak. Begitu lagi serius iris bawang. Ini dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya Yusuf, ukhruj alaihinna. Wahai Yusuf, sekarang kau keluar dari kamarmu, kasih lihat mukamu sama itu perempuan. Begitu Nabi Yusuf keluar Pak, apa kata perempuan? Ma hadza basyara in hadza malakun karim. Bukan manusia yang lewat ini, malaikat yang lewat. Saking gantengnya sampai mereka punya jari putus Pak, mereka tidak rasa. Subhanallah. Begitulah kita Pak. Kalau kita mati sakit. Siapa bilang mati tidak sakit? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang baik amalnya hidup di dunia, maka ketika mati dia akan dibius seperti perempuan-perempuan ini. Kenapa mereka tidak rasa tangannya dipotong-potong? Karena mereka dibius oleh Nabi Yusuf. Sama dengan kita. Kalau mati nanti, kalau kita bagus, kita punya amal, Allah bius. Itu kau punya surga. Itu tempatmu nanti. Itu kau punya tempat nanti. Kita tidak rasa ini sakitnya mati, bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu. Tetapi kalau orang yang tidak bagus amalnya dibius dengan neraka, itu kau punya neraka, tambah sakit mati, tambah sakit neraka dikasih lihat. Tidak usah jauh-jauh Nabi Yusuf. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu zaman sekarang tidak mau lagi melahirkan normal. Baru sakit sedikit dia bilang sama suaminya, antar saya sama dokter Karim Parigi di sesar, ya, dibalas saja. Saya tidak mau lagi bertahan sakit. Banyak perempuan begitu, termasuk istri saya satu. Tidak mau lagi dioperasi Pak. Itu dioperasi Bapak Ibu, dibelah perut, dibelah. Kalau seandainya tidak dibius, suaranya ini dari Kasimbar mungkin tak sampai di Ranang sana dapat dengar. Mau bataria. Kenapa tidak sakit? Karena dibius. Begitu juga kita mati nanti. Kalau kita punya amal baik, pasti Allah bius kita Pak dengan surga. Insya Allah, amin ya rabbal alamin semuanya. Muka orang surga itu macam Nabi Adam. Mukanya kayak Nabi Yusuf, tingginya kayak Nabi Adam. Ya, umurnya sama seperti Nabi Isa alaihissalam, 30. Mana buktinya Ustaz? Datang nenek-nenek sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya nenek-nenek ini masuk surga. Kata Nabi, nenek, tidak ada nenek-nenek di surga. Menangis ini Pak, menangis ini nenek. Baru yang bilang ini Nabi Muhammad. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, nenek-nenek macam saya ini mau masuk surga? Nabi bilang, tidak ada nenek-nenek di surga. Menangis dia. Begitu sudah habis menangis, Nabi ketawa. Nabi bilang, memang di sana tidak ada nenek-nenek. Nenek ini nanti mau jadi gadis ulang, 33 tahun. Jadi oma-oma sini, ina-ina tenang saja. Jadi zen ulang nanti, 33 tahun. Ya, mau gagak ulang. Oh, kalah meriam belina.
Oh, Masya Allah. Mau jadi bidadari semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baru dia orang tanya, Ustaz, siapa itu bidadari? Bidadari itu istri kita. Istri kita yang di dunia. Kalau ayah begini, Ustaz itu bidadari yang mana? Kalau saya punya istri 3 orang, yang mana jadi bidadari? Kalau istri 3, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, mana yang paling bagus amalnya, itu yang jadi bidadari. Bu, yang paling banyak amalnya. Jadi tenang saja, biar istri ketiga kita, kalau kita bagus jadi bidadari nanti. Ya, begitu. Ya. Perempuan tanya, kalau begitu Ustadz, siapa suamiku nanti di surga? Bu, suami yang akan mendampingi ibu-ibu di surga adalah suami terakhir. Maka kalau janda sekarang, cari memang yang bagus. Karena yang akan jadi pendamping kita suami terakhir. Maka kenapa orang-orang dulu tidak mau ganti-ganti? Mau tabali rumah tangga tetap dia tahan. Tidak, saya sayang sekali kasih yang ini. Saya papanya Aco ini. Saya mau pakai sampai di surga dia ini. Biar mau tabali rumah tangga, Pak. Dia tahan karena dia tahu bahwa suami terakhir itulah yang akan mendampingi ibu di surga. Tapi sekarang tidak, gonta-ganti, gonta-ganti. Mudah-mudahan di sini tidak, ya. Jangan gonta-ganti, Pak. Tahan. Kalau perlu tambah. Di mana-mana bapak-bapak bilang, Ustaz saya mau cerai. Jangan cerai. Kalau perlu tambah. Tidak ada isi dalam agama gitu mau cerai-cerai, ya. Kalau dikasih jangan paksa, ya. Begitu dibilang tambah mau paksa juga. Jadi seperti Nabi Adam alaihi salam. Berikutnya sebagai penutup, tidak panjang ceramah, bagaimana ciri orang surga. Mudah-mudahan ada sama kita. Amin. Kalau kita punya ciri ini, Pak, dipastikan 90% kita masuk surga. 1, dalam hadis Nabi, sifat orang surga itu pertama wajhun malihun. Orang yang masuk surga, ciri-ciri penduduk surga di dunia, wajahnya selalu cerah. Tidak ganteng dia, tapi manis. Tidak cantik dia, tapi enak sekali di muka. Saya suka sekali balik mukanya itu. Padahal tidak cantik, tidak ganteng dia. Ada juga orang glowing, muka putih, orang tidak suka. Cuma glowing muka, pecah sifat, tidak pernah senyum. Begitu juga kita, Pak. Jadi kita tugas sekarang supaya Allah kasih masuk di surga, kasih bagus muka. Jangan sesadiki, pasang muka apa puluh orang Manado bilang, muka ganas, ya? Apalagi kalau balik orang muka baru, dia pasang deh pastel muka. Bye-bye masuk neraka kau leh. Ya? Muka itu jangan dikasih ganas. Kalau perlu tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum saja sama saudaramu, sedekah. Sekarang ini kita disuruh senyum-senyum. Ketemu orang, Assalamualaikum, senyum, ambil tangan. Bukan balik orang baru, dari mana kau? Kampung mana kau? Jangan ini pencuri anak. Pencuri anak barangkali kau ini. Tidak bisa balik orang muka baru di kampung, digertak. Bukan dikasih bar itu, tambah sana. Jangan begitu. Itu penduduk neraka. Orang neraka itu wajhun malihun. Itu pertama. Kalau kita lihat orang wajahnya cerah terus, senyum terus, yakini ini orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang penduduk surga itu adalah kalbun sahiyun. Orang penduduk nakiyun, hatinya bersih. Maka di mana-mana orang tua, kalau coba tanya orang tua, Om, bagaimana supaya bagus amal, bagaimana umur panjang, bagaimana supaya sehat walafiat, selamat dunia akhirat, pasti orang tua jawab, kasih baik hatimu. Betul, karena hati ini, Pak, dialah semua yang menentukan. Kalau hati bersih, insya Allah bersih semua. Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ini ada satu gumpal daging. Kalau daging itu baik, baik semua amal. Kalau rusak, rusak semua amal. Ala wahiyal qalb, dialah hati. Jagalah hati, jangan dikotori. Jangan ada sombong di hati. Jangan ada merasa lebih baik dari orang. Jangan.
Karena apa? Hati dijaga. Orang-orang tua dulu Pak, kendati dia pergi kebun, dia di kebun, dia bawa kebun, saya tidak pulang-pulang ke kampung, dia berzikir di sana bawa kebun, jaga hati. Ya, kenapa mereka suka sendiri-sendiri? Karena dorong takut mereka punya hati rusak. Ya, maka sekarang ini jaga hati. Itulah penduduk surga. Yang ketiga, penduduk surga itu cirinya adalah wayadun sakhiyun, tangan yang selalu memberi. Kalau sekarang dapat orang yang ada masjid, kasih masjid. Pesantren minta, kasih, biar cuma sedikit. Jangan jadi manusia paipulu, pelit, ya, sidang garoke, neraka tanpa. Betul. Kita ini harus berkasih. Apalagi kalau masjidnya mau minta. Saya mau kasih contoh. Ada satu cerita Pak, nyata kejadian. Ya, cerita kejadian nyata. Di Parigi ceramah macam begini. Ceramah takziah. Baru salam, assalamualaikum. Baru assalamualaikum, sampai warahmatullah, mati lampu. PLN mati. Baru duduk ulang lah. Dia bilang, Ustaz, mati PLN. Tunggu dulu 5 menit. Biasa cepat menyala ini. Tunggu 5 menit, 7 menit. Aduh, belum menyala-menyala lampu. 10 menit orang sudah gelisah. Akhirnya Pak Kepala Desa bilang, tahu saya sebut kampungnya. Kepala Desa bilang, sana. Pergi ke sana. Ambil sana di desa. Ada dia punya genset. Genset desa. Bukan lagi itu yang diputar dari kunci. Dibagai Pak genset baru. Tidak hidup-hidup. Dibagai Pak Camat bilang ada di sana. Di Pak Haji bilang ada 3 genset dipakai tidak hidup-hidup. Cek per cek, ini Bapak kalau masjid pinjam genset selalu dia cabut businya. Dia bilang tidak berjalan. Padahal masjid pinjam ini untuk maulid Isra Mi'raj. Dia bilang coba kata starter. Mana mau hidup tidak ada businya. Kalau hidup dia bilang bawa pulang, bawa pergi. Ini kisah nyata. Jadi jangan sampai kita ini pelit kalau urusan masjid, urusan pesantren. Allahu Akbar. Ada juga orang punya motor dijaga, dicuci, tidak mau dipakai-pakai, disimpan-simpan di teras. Kalau orang pinjam biar adanya dia kasih bocor DP bahan. Biar adanya pinjam dia bocor bahan. Padahal begitu meninggal Pak, la ilaha illallah. Jadi orang yang penduduk surga itu yang cirinya ketiga adalah tangannya selalu memberi. Ya, pertama tadi itu hatinya bersih. Kemudian yang keempat, walisanun fasih. Ciri penduduk surga di dunia ini, lisannya, mulutnya, lidahnya, selalu yang keluar itu adalah kebaikan. Nasihat, bicara baik, bicara bagus, tidak ada memaki. Yang keluar dari mulut zikir, yang keluar dari mulut nasihat, itu penduduk surga. Kalau kita punya mulut sekarang ini masih kotor-kotor, kasih baik sebetul. Kasih baik memang. Gampang saja itu. Kalau mau lihat ini orang ahli zikir atau ahli bamaki, kasih kaget dia. Tapi cek-cek, jangan dia jantung. Kasih kaget. Kalau dia astagfirullahalazim, la ilaha illallah, berarti ahli zikir. Kasih kaget saja dia. Kalau dia langsung keluar dari mulutnya spontan, la ilaha illallah, astagfirullah. Tapi kasih kaget, bengga bula. Bengga yang keluar, berarti tidak ini, tidak betul ini mulut. Ya, maka jangan sampai bengga bula terus yang keluar. Tidak ada penduduk surga bengga bula. Biar kerbau putih disebut. Tai ini, astagfirullahaladzim. 4 penduduk neraka, penduduk surga. Mudah-mudahan kita dapat semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir ceramah ini, almarhum ini sudah pergi meninggalkan kita. Apa yang dia tinggalkan? Yatba'ul mayyit salasun. Yang akan mengikuti mayat itu 3. Maluhu wa ahluhu wa a'maluhu. Yang ketiga kita mati Pak, 3 Pak Iko. Yang pertama Pak Iko, kita punya keluarga. Anak kita, istri kita, semua ikut. Kemenakan kita, sepupu kita, semua pergi ke kubur. Apalagi yang Pak ikut? Harta kita. Mulai dari mobil kita, motor kita, balanga kita, sampai kita punya cerek-cerek, tikar-tikar, pergi Pak Iko semua ke kubur. Tapi kata Nabi, yarji isnan, 2 ini pulang. Yang
Wa yabqa wahid, tak tinggal cuma satu. Apa itu? Amal kita. Maka sekarang Bapak Ibu, kalau ada kita punya harta, kita berubah harta ini. Ada orang bilang begini, harta tidak dibawa mati. Salah. Ada yang biasa begitu. Oh, harta tidak dibawa mati. Justru harta yang saya perjuangkan ini, banting tulang, peras keringat, banting tulang sampai banting-banting orang. Gara-gara mencari harta ini, masa saya tidak mau bawa ke dalam kubur? Saya bawa. Cuma bukan otonya dibawa ke sana. Tidak ada orang dikubur dengan oto, dengan pohon kelapa, tidak ada. Kita rubahlah kita punya harta ini jadinya sebagai aset kita, investasi kita. Kita punya kelapa 1000 pohon, taruhlah 100 pohon untuk akhirat. Ya, supaya begitu kita mati, itu pohon kelapa akhirat punya itu pakai bagaji guru dan lain sebagainya, kita dapat terus dia punya amal. Itu orang pintar bawa harta sampai mati. Kita punya motor di rumah 3, Nmax, Mio dengan motor busuk, motor peku-peku. Motor sekarang biar motor peku-peku orang pinjam tadi kasih juga. Padahal kalau orang pintar, aduh motor tak lebe-lebe ini, ya. Istri so ada, anak so ada, ini motor. Pak Imam, sini dulu Pak Imam. Saya lihat Pak Imam saya nggak mati kasih ke masjid. Nah, apa berjalan kaki. Untuk Pak Imam saja ini, ya. Pak Imam pakai pisah masjid. Bayangkan Pak, berapa amal kita? Berapa amal kita kasih selama dia pakai itu motor? Subhanallah. Oke, tidak ada motor, ada sarung 3 di rumah, ya, sarung bugis, sarung donggala, gajah duduk, ya. Begitu meninggal, aduh, dia bilang ini jangan, papa punya ini sarung bugis, saya punya ini. Datang satu sarung donggala, saya punya. Begitu dilihat gajah duduk, ini Pak Imam punya saja. Kasih Pak Imam saja. Masih bagus kalau gajah duduk. Ada kasih yang gajah tak tidur dikasih imam. Itu sarungnya so. Ya Allah. Sekarang kalau bakase, kasih yang paling bagus. Jangan bakase orang yang bekas. Kalau kita mau bakase, apalagi kasih Pak Imam, Pak, beli di Palu. Belikan Pak Imam surban. Belikan Pak Imam itu misalnya sajadah. Kalau dia pakai sholat, Pak, sampai kita dikubur, dapat terus pahalanya. Inilah orang yang hebat. Maka harta yang kita punya sekarang ini, kita bawa sampai mati. Caranya bagaimana? Investasikan sekarang, secepatnya. Kemudian apalagi yang pulang, anak. Anak juga investasi. Kalau kita tidak pakai kita punya anak sekarang jadi investasi, Pak, nanti dia yang akan musuh kita. Hati-hati, Pak. Anak yang kita sayang ini hari kiamat akan menjadi musuh. Aduan lakum. Hati-hati orang tua sekarang. Anak-anakmu yang akan menjadi musuh nanti di akhirat. Bagaimana? Ketika kita masuk surga, kita akan ditarik oleh anak kita. Ya Allah, saya protes. Kenapa papa mamaku masuk surga, sementara saya masuk neraka? Dorang tidak pernah ajarkan saya agama. Tidak pernah ada orang suruh saya sholat. Tidak pernah. Kita punya orang tua akan jadi musuh. Maka sekarang orang tua bilang begini, nah sini, bakalai memang orang sekarang. Jangan di bakalai di akhirat. Ya, bakalai memang. Kau mau masuk pesantren apa tidak? So begitu. Pesantren banyak di sini. Banyak di Pantai Timur sini. Ada juga di Tada itu Ustadz Idris Janaba, itu satu kelas. Satu kelas dengan saya di Dolo. Satu kelas, satu tempat tidur lagi dengan Ustadz Idris. Kalau tidak mau sama Ustadz Idris, banyak pesantren di sini. Kasimbar juga, ada Ustadz Anis di sana. Ya, Al-Fahriya Jakarta itu, cabang Jakarta, itu ada kelas saya juga. Maksudnya begini, adalah satu di antara anak kita itu masuk di pesantren. Biar cuma satu, jangan semua. Ya, seperti saya contohkan lalu di ceramah sana. Kita punya anak jadi ustadz semua 4-4. Siapa mau bangun jembatan? Pas bangun jembatan, tolong bikin jembatan di kampung ini. Oke, ustadz-ustadz kumpul. Satu bahas hadis, satu bahas Al-Quran. Oh, dalam Al-Quran surah ini tidak ada begini-begini. 1-2 tahun tidak jadi jembatan. Karena ustadz tidak tahu bikin jembatan. Tapi coba kita punya anak 4 orang.
satu ahli bangunan, satu ustadz, satu ini. Jadi Pak, maka kita punya Kasimbar ini harus dibagi-bagi, kita punya anak-anak. Cuma saya titip satu, pilih anak kita yang paling bagus bacaannya, karena di pesantren itu mengaji. Kalau sudah setengah mati ini mulu, sudah diajar tidak bisa sama sekali, Masya Allah ya. Orang bilang ustadz, pesantren itu cuma jadi ustadz. Kata siapa? Sekarang ini banyak Pak, banyak alumnus pesantren itu sudah alhamdulillah. Sekarang ini berita terbaru dari TNI, itu susu anak-anaknya di pesantren ya. Dari TNI itu akan ada namanya tamtama santri, pokoknya akan ada itu. Makanya ada liga santri ini, akan dijaring mana anak-anak pesantren yang hafal Quran akan jadikan TNI. Subhanallah ya. Inilah program dari Kepala Staf Angkatan Darat, insya Allah. Mudah-mudahan lah. Jadi anak pesantren ini insya Allah, mudah-mudahan lah bapak ibu kaum muslimin, sama saya juga ada di Parigi ya. Kalau mau masukkan anak-anak di pesantren di Parigi juga boleh, silakan. Dimanapun kita masukkan anak kita di pesantren, insya Allah orang tuanya akan selamat. Sebagai akhir, kalau ada orang tua yang meninggal begini, pertama, satu, cek utang. Kalau ada utangnya segera dibayar. Kedua, cek janjinya. Kalau ada janji-janjinya yang pernah dia ucapkan, ya, itu segera dibayar. Karena ini apalagi 2024 nanti ini, so dekat ini tahun politik. Orang ini so terlalu bosan dengan janji. Bosan, ya. Pokoknya kalau ada mau jadi bupati, janji ini. Mau jadi DPR, janji ini. Hati-hati mati. Mati itu mau dituntut sama malaikat. Ceramah dia Pak, calon, caleg. Dia bilang nanti kalau saya jadi, semua saya akan perbaiki kampung ini. Saya akan buat jembatan. Ketawa orang. Buat jembatan Pak. Dia bilang, kenapa kamu ketawa? Saya mau bangun jembatan di sini. Dia bilang, Pak, di sini tiada kuala. Mau bikin apa jembatan? Saking dia malu Pak, dia bilang dengan jembatan-jembatannya saya bikin, dengan kuala-kualanya saya mau bikin. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita mati, janji-janji kita sama orang dituntut juga. Utang sama orang dituntut juga. Mudah-mudahan kita tidak punya utang, punya janji. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh al-marhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadhalahu. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma adhil fi quburina wa hawarihan fusata